Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aminah dengan nomor NIM 204104030038. Saya dari kelas BSA 3 atau BSA D2. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UTS Ilmu Aswad. Langsung saja dari sejarah ilmu aswad. Ilmuwan pertama yang menggunakan istilah fonetik dalam ilmu aswad adalah ilmuwan Perancis, yaitu Gezoga, dalam menuliskan bahasa mereka yang diadakan pada tahun 1797. Kemudian disusul oleh Champollion pada tahun 1822 dalam penelitiannya tentang fonetik hieroglifi, dan diteruskan lagi oleh Kirby pada tahun 1826. Lalu pada tahun 1841 R.G. Latham menggunakan istilah bunyi sebagai cabang ilmu fisika yang khusus berkenaan dengan bunyi fonetik akustik, yang mengkaji bunyi menurut sifat-sifatnya sebagai getaran udara dengan memandang bunyi bahasa sebagai gelombang bunyi. Pada tahun 1875, E. Burger dan C. L. Marker menggunakan istilah ilmu bunyi sebagai salah satu bidang ilmu psikolog yang khusus berkenaan dengan ucapan. Pada tahun 1881, Sirfers menggunakan istilah ilmu bunyi dengan maksud ilmu tentang bunyi bahasa seperti pengertian yang kita kenal sekarang ini. Ilmu fonologi sudah ada sebelum adanya agama Islam, tetapi lebih sempurna setelah munculnya agama Islam, terlebih saat turunnya Al-Quran. Jauh sebelum Gezoga, peneliti pada tahun ke-2 Hijriah, fonologi telah memiliki akar historis yang kuat di tanah Arab, tepatnya sejak Al-Quran diturunkan dalam lembaran sejarah ilmu-ilmu yang berkembang di dunia Islam di periode awal. Fonologi memiliki posisi yang sangat vital dan penting dalam menjaga kemurnian bacaan Al-Quran agar terhindar dari distorsi, baik bacaan maupun makna. Di antara upaya yang mereka lakukan adalah mendeskripsikan makhraj dan sifat bunyi-bunyi Al-Quran dengan sangat detail. Melebihi dari deskripsi yang dilakukan ilmuwan lain sampai sekarang, ilmu bunyi Al-Quran dipopulerkan dengan nama ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Ilmu ini telah lahir pada abad ke-3 Hijriah ketika Abu Ubaid Qasim bin Salam wafat pada 244 Hijriah, meluncurkan bukunya yang berjudul Al-Qiraat. Musa bin Abdullah bin Yahya Al-Haqqani meluncurkan kumpulan syairnya yang diberi nama dengan Qasidah Al-Haqqaniyah yang berisikan bunyi-bunyi Al-Quran. Belum lagi dengan Khalid bin Ahmad Al-Farahidi pada tahun 100 sampai 170 Hijriah telah menyusun sebuah kamus dengan menggunakan sistem bunyi Nizam Asy-Syaud dalam bahasa Arab berjudul Al-Ain, yang entry-nya disusun berdasarkan makhraj bunyi yang terjatuh di tenggorokan sampai yang terdekat pada organ mulut dan sekitarnya. Upaya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini dilanjutkan dan dikembangkan oleh muridnya Sibawayh. Dengan menyusun sebuah buku dengan nama Alkitab yang terdiri dari 4 jilid. Dalam jilid keempat, beliau membuat bab khusus tentang bunyi dan membuat namanya dengan bab Al-Idgham. Menurutnya huruf Arab itu berjumlah 29 dan kadang sampai berjumlah 35 jika didasarkan bacaan Al-Quran dan syair, dan bahkan mencapai 45 jika didasarkan pada huruf yang jarang digunakan oleh orang Arab. Ibnu Jinni dalam bukunya Sirru Sina Al-I'rab, ilmu aswad ini adalah murni kreatif dari ilmu Arab.
bukan hasil adopsi dari ilmuwan Yunani seperti yang dituduhkan beberapa kalangan. Jadi hanya istilahnya saja yang diambil dari bahasa Yunani pada istilah fonologi. Gitu. Kemudian lanjut ke pengertian dari fonologi. Fonologi adalah ilmu tentang pembendaharaan bunyi-bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia. Pembagian fonologi ini ada dua, yaitu fonetik, di mana fonetik ini adalah cabang fonologi yang berkonsentrasi mempelajari produksi bunyi bahasa. Fonetik dibagi menjadi tiga. Ada fonetik artikularis, yaitu sebagai fonetik organis atau fonetik fisiologis yang mempelajari bunyi bahasa yang dihasilkan oleh indera mulut atau lidah. Kemudian yang kedua yaitu fonetik akustik, menyelidiki sumber bahasa berdasarkan aspek fisik, berdasarkan frekuensi, getarannya, sumber ataupun intensitasnya. Kemudian yang terakhir yaitu fonetik auditoris, yaitu fokus mempelajari mekanisme menerima bunyi berdasarkan penangkapan indera pendengaran kita. Kemudian yang kedua yaitu fonemik, yaitu makna atau ilmu yang mempelajari fungsi bunyi bahasa sebagai pembeda makna. Dalam fonemik ada yang namanya transkrip fonetik, yaitu penulisan bunyi-bunyi bahasa secara akurat atau secara tepat dengan menggunakan huruf atau tulisan fonetik. Huruf fonetik ini dibuat berdasarkan huruf alfabet Latin yang dimodifikasi atau diberi tanda-tanda diakritis. Peran fonologi dalam linguistik ialah untuk meningkatkan kemampuan membaca sehingga bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan anak bisa dimengerti dan dipahami maknanya. Kemudian pengertian dari shawamid dan shawaid. Shawamid yaitu bisa dikatakan dengan arti vokal, yaitu sebuah bunyi dalam bahasa Arab itu bunyi harokat seperti fathah, kasroh, dan dhamma. Bunyi vokal dapat menjadikan huruf dapat bergerak atau dilafalkan. Menurut Muhammad pada tahun 1998 Masehi, yaitu bunyi-bunyi jelas yang ketika dilafalkan udara keluar secara terus-menerus dari hulu kerongkongan dan mulut tanpa adanya hambatan pada alat ucap yang memasuki hulu kerongkongan dan mulut tersebut, yang dapat menyebabkan terhalang keluarnya udara atau menyebabkan gesekan ketika didengar. Kemudian pengertian dari shawamid yaitu konsonan atau bunyi letupan atau bunyi geseran, bunyi bersuara, dan bisa juga bunyi tidak bersuara. Konsonan selalu mendapatkan hambatan di saluran udara, baik hambatan lemah atau kuat, sehingga mengakibatkan adanya letupan atau geseran. Konsonan juga dapat diartikan sebagai semua bunyi yang udaranya keluar dari hidung ketika diartikulasikan atau bunyi yang udaranya keluar dari samping kiri atau kanan mulut. Kemudian macam-macam dari vokal atau shawamid, yaitu ada vokal tunggal, lambangnya itu berupa tanda atau harokat. Contohnya seperti harokat fathah, kasroh, dan dhamma. Kataba, dzukira, yadhaba, itu vokal-vokal yang berupa tanda dengan harokat, baik harokat fathah, kasroh, maupun dhamma. Kemudian vokal rangkap, lambangnya berupa gabungan harokat dan huruf, seperti contoh iya dengan harokat fathah, jadi menimbulkan
suara ai atau waw dengan alif sehingga menghasilkan huruf au. Nah, contohnya ini seperti ai, misalkan kaifa gitu. Atau suara waw dan alif, contohnya haula gitu. Kemudian macam yang ketiga yaitu vokal panjang atau maddah dan lambangnya itu berupa harokat dan huruf. Contohnya seperti harokat fathah dengan alif, harokat kasroh dengan ya, harokat dhammah dengan waw, sehingga pelafalannya itu dipanjangkan seperti kola, romai, yakulu, begitu. Kemudian macam-macam dari konsonan, yaitu ada konsonan sesuai atau menurut makhraj, seperti konsonan labial, labiodental, interdental. Konsonan labial yaitu konsonan di bagian bibir, makhrajnya itu seperti waw, mim, ba, begitu. Di sini macam-macam konsonan menurut makhraj di sini ada 11. Kemudian menurut partikulasinya yaitu konsonan letupan. Sebuah bunyi yang ketika diartikulasikan mendapatkan hambatan kuat dari organ bicara dan tidak terdapat jalan keluar udara baik dari hidung atau dari samping kiri kanan mulut sehingga udara terkepung di belakang organ bicara tersebut. Kemudian konsonan getaran, konsonan gabungan, itu menurut partikulasinya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.